Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala rasulih sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal muslimin, yarhamukumullah wa yahdikum ajma'in. Para bapak, para sepuh, para tokoh masyarakat, semua yang kami muliakan. Terlebih dahulu marilah kita senantiasa menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini kita diberi macam-macam kenikmatan. Nikmat yang sangat banyak sekali, nikmat yang tidak mungkin bisa kita untuk menguraikan karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga dengan kita berkumpul, kita bertolak ilmi sebagai perwujudan kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita diberi tambah nikmatnya, nikmat dalam beribadah, nikmat dalam taat dan beristiqomah di dalam kebaikan. Para hadirin sekalian yang kami muliakan, sambil menunggu jemaah yang lain datang, mari kita lanjutkan kajian kitab Hadis Arba'in menginjak hadis yang ke-9. Al-Hadis As-Sabi, hadis yang ke-9. An Abi Ruqayyah Tamim ibni Aus Ad-Dari. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang berjuluk Abi Ruqayyah. Jadi para sahabat itu kebanyakan punya julukan ya. Julukannya itu dia bapaknya siapa? Seperti Nabi Muhammad ya, karena Nabi Muhammad memiliki anak bernama Qasim, dijuluki Abul Qasim seperti itu. Ini beliau memiliki anak perempuan yang bernama Ruqayyah. Mirip dengan putri Nabi juga ada yang diberi nama Ruqayyah seperti itu. Namanya singkat-singkat coba dahulu itu ya. Singkat, cukup dengan Ruqayyah, cukup dengan Ahmad seperti itu. Ini pengumuman kitab ini bernama Yahya. Imam Nawawi itu namanya siapa? Imam Syafi'i namanya Muhammad saja, tidak ada nama panjang, tidak ada seperti itu ya. Imam Ghazali namanya Muhammad juga, banyak yang namanya itu dengan satu kata saja. Sebenarnya nama terlalu panjang itu juga. Nanti yang dipanggil cuma satu saja, benar kan? Ya, yang kagum cuma berapa? Cuma satu. Tapi yang memiliki budaya masing-masing, kita satu-satunya membuat kasih nama yang panjang. Kalau orang Arab itu namanya itu satu, dia menjadi panjang sesuai dengan tingkah lakunya, sesuai dengan kehidupannya. Dia melakukan rekam jejak kehidupannya seperti apa? Ya. Seperti kalau semisal dia ini orangnya kok berani misalnya, maka mereka dijuluki, ada yang dijuluki Asadullah misalnya, atau Saifuddin misalnya, nama julukan. Syarafuddin itu juga julukan. Jalaluddin itu nama-nama julukan. Taqiyuddin ya, ada lagi Tajuddin As-Subki, Taqiyuddin An-Nabhani, itu semua julukan sesuai dengan apa yang dia lakukan dalam kesehariannya seperti itu. Nah ini sahabat namanya ini Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Sebuah sahabat, ketika kita menyebutkan sahabat itu dianjurkan memberi sebuah doa atau menyematkan doa dengan bacaan radhiyallahu anhu seperti itu. Radhiyallahu anhu saja ini tidak anhuma, beliaunya saja karena ayahnya bukan orang Islam. Namanya ini Tamim bin Aus Ad-Dari seperti itu. Tamim bin Aus ini asalnya itu dia orang Khaybar itu kalau zaman sekarang itu daerah Irak seperti itu ya. Daerah Irak, mereka para pemukim Yahudi yang kalah dalam peperangan namanya perang Khaybar. Dulu orang Islam sempat perang terhadap orang Yahudi namanya perang Khaybar karena tanahnya Khaybar. Kemudian umat Islam menang ya. Dalam kaidah peperangan siapa yang menang maka semua tanahnya, rumahnya semua menjadi ghanimah, yang menjadi harta yang kemudian dikuasai oleh pemenangnya. Yang menang mati sama seperti itu. Nah ini Tamim bin Aus ini asalnya bukan orang Yahudi, tapi asalnya orang Nasrani yang pendeta. Dulunya seorang pendeta seperti itu. Setelah itu beliau melihat apa yang ada di dalam kitab yang dia yakini, kitab Injil yang masih orisinil seperti itu ya. Apa yang terdapat dalam kitab Injil tentang akan datang di akhir zaman Nabi dengan ciri-ciri ya, namanya Ahmad, kemudian dari bangsa Arab, kemudian Nabi tersebut itu dimusuhi oleh kaumnya sendiri. Ciri-ciri Nabi diberi sedekah tidak mau. Ciri-ciri Nabi setiap dia jalan dinaungi oleh awan. Itu ciri-ciri yang ada itu semua. Sehingga ketika beliau hijrah datang ke Madinah ya, menemui Rasulullah SAW ya, kemudian dia dapat apa yang dia pelajari selama ini tentang kitab Injil
yang dia yakini seperti itu ya, ternyata tandanya itu semua ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Di mana di dalam kitab Injil kuno ini disebutkan kalau nanti datang Nabi akhir zaman, kamu harus mengikutinya, kamu harus taat kepadanya, harus mengikuti syariat-syariatnya. Nah ini sahabat Tamim yang bernama Tamim bin Aus, kemudian beliau masuk Islam di akhir sebelum Nabi wafat. Beliau mendapati Nabi Muhammad hanya sekitar 2 tahun saja seperti itu ya. Tapi beliau dipercaya oleh Rasulnya. Beliau ini sebagai penasihat Nabi pada akhirnya, karena beliau orang yang ahli dalam ilmu agama orang Nasraninya seperti ya. Dalam kajian-kajian ilmu keinjilan itu beliau menguasai, sehingga diangkatlah beliau oleh Nabi Muhammad sebagai penasihat Nabi Muhammad. Beliau adalah seseorang yang secara langsung pernah bertemu dengan Dajjal. Hanya sahabat Tamim bin Aus saja yang pernah bertemu dengan Dajjal. Jadi Dajjal ini di zaman Nabi ini sudah ada. Ya, beliau satu ketika mengembara di sebuah kepulauan seperti itu ya. Dalam riwayat hadis yang cukup panjang, saya tidak mungkin menghafalkan karena tingkat kecerdasan yang terbatas seperti itu ya. Dalam ceritanya beliau bertemu dengan Dajjal, kemudian disampaikan cerita itu kepada Nabi, dan Nabi membenarkan berdasarkan wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, ini orang ini benar-benar ketemu Dajjal. Akhirnya pada kesempatan itu, seketika setelah Nabi diceritakan oleh seseorang yang bernama Tamim bin Aus akan pertemuannya dengan Dajjal ya, kemudian Nabi mengumumkan kepada para sahabat untuk berkumpul, dan Nabi menceritakan sebagaimana yang diceritakan oleh siapa? Sahabat yang bernama Tamim bin Aus tadi. Dia beliau mendapati Nabi dalam waktu yang singkat, tapi memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Nabi Muhammad SAW. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berkata bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, ad-dinu an-nasihat, ad-dinu an-nasihat. Nabi mengatakan agama adalah nasihat. Nasihat itu bahasa Arab nasihat, bahasa Indonesia nasihat juga dipakai. Kalau menurut bahasa Indonesia nasihat itu apa? Menua atau memberikan apa ya? Ya, memberikan nasihat. Nasihat yang memberi nasihatnya. Ya, kalau di sini para ulama mendefinisikan nasihat, dia kalimat yu'abbar biha an iradatil khair wal mansubah. Nasihat itu adalah apa? Nasihat adalah sebuah istilah ya, untuk sesuatu dengan tujuan menghendaki kebagusan orang lain. Jadi kita menghendaki orang lain bagus, menghendaki sesuatu yang lain menjadi bagus, itu namanya apa? Nasihat dalam definisi yang ada dalam kitab ini. Nah, kemudian di sini Nabi mengatakan bahwa intisari daripada agama adalah apa? Nasihat. Kulna, kemudian kita para sahabat berkata, gimana? Nasihat kepada siapa wahai Nabi? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'amadihim. Nasihat untuk Allah, wa li kitabihi, dan untuk kitabnya Allah, wa li rasulihi, dan untuk utusan Allah, wa li a'immatil muslimin, dan untuk pemimpin-pemimpin umat Islam, wa 'amadihim, dan keseluruhan dari orang umum dari kaum muslimin wal muslimin. Ini ada sedikit pergeseran arti nasihat dalam versi kita orang Indonesia dengan nasihat dalam versinya bahasa Arab. Jadi versi bahasa Arab nasihat itu adalah iradatul khair lil mansuhlah, yaitu menghendaki kebagusan dari substansi isi atas sesuatu tersebut. Ya, di sini kan Nabi mengatakan nasihat untuk Allah. Maksud nasihat untuk Allah itu apa? Apakah kita terus menasihati Allah? Ya tidak. Masa kita menasihati Allah ya? Maksud daripada nasihat untuk Allah, kita menghendaki hubungan antara kita dengan Allah itu semakin lebih baik. Kita menyadari bahwa kita ini seorang hamba. Hak-hak hamba itu apa? Namanya hamba itu melayani. Kita sebagai manusia harus sadar diri bahwa kita itu siap menghambakan diri, mengabdikan diri kita, jiwa kita, waktu kita, harta benda kita untuk Allah. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum bi anna lahumul jannah. Allah mau membeli kita. Allah mau membeli kita. Kira-kira kita mau dibeli sama Allah ya? Allah mau membeli kita, jiwa kita, waktu kita, umur kita tujukan kepada Allah. Dalam melakukan aktivitas sesuatu, kita niatkan untuk menggapai, mencapai, mencari ridhonya Allah. Itu hak daripada seorang hamba. Kemudian kita sadar diri bahwa kita sebagai makhluk yang bertuhan, kita berkeyakinan bahwa Allah itu adalah Tuhan kita, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi nyawa kita, yang memberi makan kita. Dan artinya sangat luas sekali. Jadi sudah sangat layak ya, kita sebagai seorang hamba itu mengabdikan diri kita. Ya, mengabdikan artinya beribadah. Jadi arti ibadah dari kata ubudiyah, merasa. Ubudiyah itu artinya merasa kalau kita ini seorang hamba. Ada salah satu tafsir lepas ini ya, tafsir namanya tafsir Isyari. Tentang keberadaan tafsir Isyari boleh atau tidak ini pun ada perkhilafan. Karena ini lepas, tidak memakai koridor syariat ulumul tafsir seperti itu ya. Ini dalam tafsir lepas ini menyebutkan, mengomentari terhadap sebuah ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah itu menciptakan manusia itu diciptakan hanya untuk mengabdi. Jadi
kita untuk mencapai atau mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi arti dari nasihat untuk Allah bagaimana? Kita harus tahu hak-hak seorang hamba terhadap Allah itu apa? Ya menyembah. Hak kita terhadap Allah menyembah. Haknya Allah adalah disembah. Ya. Hak Allah adalah disembah. Hak kita meminta. Hak Allah adalah apa? Memberi. Seperti itu ya. Nah, ini arti dari nasihat untuk Allah. Wali kitabihi. Kemudian nasihat agama dikatakan sebagai nasihat. Maksudnya bagaimana? Di samping untuk Allah, nasihat li kitabillah, untuk kitabnya Allah. Artinya apa? Kita mengimani bahwa Al-Quran sebagai kitabnya Allah itu kita yakini benar-benar sebagai kalam atau dawuhnya Allah. Kira-kira dengan percaya enggak? Kalau Al-Quran itu adalah ucapan Allah, percaya enggak? Harus percaya, harus kita yakini. Tapi tidak demikian dengan orang-orang Quraisy. Mereka orang-orang kafir tidak yakin bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah. Mereka berkeyakinan bahwa Al-Quran itu karangannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ngarang supaya apa? Supaya mendapatkan pengikut dengan mengatasnamakan bahwa ini adalah kalam-kalamnya Allah. Padahal bukan. Ini keyakinan orang kafir, orang yang tidak yakin akan kitabnya Allah. Kalau kita tidak. Sekarang begini, bukti bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah, bukti bahwa Al-Quran adalah dawuhnya Allah itu apa? Kalau kita cermati, Al-Quran diturunkan oleh Allah itu secara munajjaman, secara bertahap, dalam tempo yang cukup lama, sekitar 23 tahun. Ya, Nabi diangkat jadi Rasul pada usia 40 tahun. Kemudian Nabi berada di Mekah selama 13 tahun. Bersamaan dengan diangkat menjadi seorang Nabi, Nabi Muhammad diberi turunan ayat. Diawali dengan Iqra bismi rabbikal ladzi. Ayat ini turun, kemudian besoknya lagi turun satu ayat. Kadang sampai 1 minggu udah turun ayat, baru turun ayat lagi. Kadang sampai berbulan-bulan. Kadang 1 hari turunnya berapa? Turunnya sampai banyak sekali ayat. Sesuai dengan kehendak Allah. Di Mekah turun 13 tahun yang disebut sebagai ayat Makkiyah. Kemudian yang 10 tahun diturunkan di Madinah yang disebut sebagai ayat Madaniyah. Seperti itu. Kalau kita angan-angan, kalau kita berpikir Al-Quran diturunkan selama 23 tahun. Ini waktu yang cukup panjang. Antara satu ayat dengan ayat yang lain tidak ada yang tabrakan. Bahasanya lutut, bahasa ayat yang pertama dengan bahasa ayat yang terakhir, intonasinya sama, sajaknya sama, sastranya, nilai sastranya sama. Ini kalau buatan manusia tidak mungkin. Semisal jenengan sekarang berkata sesuatu, itu 10 tahun yang akan datang sudah berubah pasti. Ya, dulu kalau saya sukanya gorengan, misalnya. Kalau makanan, kalau dulu saya sukanya misal sesuatu yang pedas-pedas, nanti 10 tahun lagi sudah beda selera. Ya, bahasanya pasti akan berbeda. Paling tidak 1 kata atau 2 kata ada yang bertentangan. Itu kalau ucapan manusia. Tapi tidak dengan Al-Quran. Di mana Al-Quran itu diturunkan oleh Allah selama 23 tahun secara bertahap antara ayat 1 dengan yang lain itu tidak ada yang bertentangan. Semuanya sangat runtut dan saling menguatkan. Ini kalau bukan dawuhnya Allah tidak mungkin. Seperti itu ya. Dikuatkan lagi bahwa Al-Quran itu bahasanya yang begitu indah. Ya, kalau kita ya, karena keterbatasan ilmu kita cuma meyakini bahwa Al-Quran itu indah. You know, tapi kita bisa merasakan keindahan yang hakiki, bisa nggak? Saya rasa belum bisa. Karena keindahan itu ada pada bahasa Arab itu sendiri melalui ilmu balaghah, ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu mantiq dan perangkat-perangkat ilmu yang dibutuhkan dalam gramatika. Yang tahu itu orang Arab. Ada sebuah cerita. Ya, dulu ya, namanya Abu Jahal dan Abu Lahab, ya, didekor dari kaum Quraisy. Nampaknya sudah mulai resah akan keberadaan Nabi Muhammad SAW karena Nabi terus berdakwah, sementara masanya semakin banyak, orang Quraisy semakin terpengaruh, seperti itu ya, sehingga keberadaannya ini terancam. Akhirnya Abu Lahab memerintahkan seorang yang ahli bahasa, ahli diplomasi dari kaum Quraisy yang bernama Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir itu ahli bahasa, ahli sastra. Kita tahu bahwa orang Quraisy mereka menjadi bangsa yang tertinggi, bangsa yang termulia di kalangan orang Arab. Karena apa? Paling fasih dalam berbahasa, paling indah dalam bersajak, seperti itu ya. Dalam mengolah kata-kata paling indah. Jadi juaranya itu yang bernama Uqbah bin Amir. Ya, kalau semisal sekarang sudah ada penghargaan itu di rumahnya penghargaannya banyak sekali. Jadi dulu orang Arab itu punya pasar, setiap hari-hari tertentu itu di pasar itu ada panggung untuk melantunkan syair-syair. Ya, syair pemenang dari syair itu adalah Uqbah bin Amir. Ini Uqbah bin Amir ini diutus sama Abu Lahab. Coba, ini Muhammad semakin meresahkan. Kamu saya utus datangi Muhammad, ya, lobby dia, disuruh dia untuk menghentikan dakwahnya. Dia minta apa? Kalau dia meminta tahta, akan kami kumpulkan semua pemuka orang Arab, tapi syaratnya satu, hentikan ajakan untuk menyembah Tuhannya Muhammad. Kalau Muhammad menginginkan wanita, udah kita kumpulkan wanita tercantik yang dari Arab, mau ingin berapa?
Mau 1, 2 sampai 100 saya siapkan. Kalau ingin harta, kami siap mengumpulkan. Tapi kuncinya satu, dakwah Nabi Muhammad harus dihentikan. Benar ini? Uqbah bin Amir dengan bahasa yang indah, bahasa yang bagus, pinter, ahli lobby, ahli diplomatik datang di hadapan Muhammad. Apa yang menjadi pesan dari Abu Lahab disampaikan semua dengan bersih, dengan bagus. Nabi mendengarkan saja. Setelah Uqbah bin Amir ini didengar dari orang kafir ini, dia selesai mengucapkan, ya. Kemudian Nabi Muhammad menyampaikan, sudah selesai kamu menyampaikan kepada saya tentang misi-misi kamu. Ya sudah selesai. Sekarang gantian, kamu dengarkan saya mau berbicara. Kemudian Nabi mengucapkan, Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna ilaikal qur'ana litashqa. Sampai 10 ayat dibaca. Ini Uqbah bin Amir karena dia tahu ahli bahasa. Dia hatinya bergetar. Kemudian lidahnya merasa keluh, tidak mampu mengucapkan satu patah kata pun tidak mampu. Dia tahu, la hada laisa bikalamil bashar. Dalam hatinya dia bergumam, ini bukan ucapan orang ini. Ini bukan ucapan orang. Kalau manusia tidak mungkin mengucapkan dengan bahasa yang begitu indah. Saya ini orang ahli bahasa, ya. Belum pernah mendengarkan satu bahasa yang begitu indah ini dari lisan siapapun. Ya. Kemudian dia lemes, ya, seperti orang Jawa mengatakan koyong sawanan seperti itu ya. Dia telah pingsan. Ya mungkin pingsan juga, tapi tidak pingsan itu, dia masih bisa pulang seperti itu ya. Dia pulang, setelah pulang dia langsung menemui Abu Lahab, Abu Jahal. Ya, dia pulang ke rumah, dia masih terngiang, dia masih kayak orang masuk angin seperti itu ya. Dia sangat shock seperti itu ya, mendengarkan bahasa kok sangat indah sekali, mau membantah satu kata pun tidak. Kemudian Abu Jahal menemui, Uqbah kamu kan sudah saya putus, bagaimana hasilnya? Seperti itu ya. Hasilnya bagaimana? Dia sepatah kata pun tidak menjawab. Tapi harusnya kalau orang berpikir, oh ini berarti memang apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad berupa Al-Quran itu sudah jelas apa? Benarnya. Tapi tidak, kan memang tidak dapat hidayah. Abu Lahab dan Abu Jahal mengatakan, wah ini orang telah diberi mantra-mantra ini sama Muhammad, sehingga dia tersihir ini, sehingga dia tidak sadarkan diri. Jadi ditahannya tidak jawab ini Uqbah bin Amir, padahal sebelumnya itu dia paling fasih dalam berbahasa. Nah ini sebuah bukti bahwa bahasa Al-Quran adalah bahasa yang sangat indah sekali. Nah, termasuk wujud dari kita, nasihat untuk kitab Allah adalah kita meyakini bahwa kitab Allah adalah benar-benar kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk bagian dari nasihat di kitabillah adalah kita membaca. Ya, kita membaca Al-Quran, kita membaca Al-Quran. Orang Islam itu ya, kalau di hari di alam barzakh akan ditanya sama malaikat, ya, pedomanmu itu apa? Tentunya kita sudah dikasih tahu ini, apalagi kan itu kalau ada orang mati kan ada yang mentalkin ya. Nanti akan datang malaikat gitu ya, jangan takut, jangan gemeter. Kalau dia bertanya jawab saja. Kalau bertanya apa agamamu, jawab dengan tegas. Agamaku adalah Islam, saudaraku adalah orang mukmin, orang muslim, peganganku adalah apa? Al-Quran. Tapi betapa malunya kalau misal kita ditanya peganganmu apa, kita mau menjawab Al-Qurannya karena kita tidak pernah baca Al-Quran, kan sangat memalukan seperti itu ya. Makanya sebagai wujud daripada an-nasihat ini kita harus senantiasa membaca Al-Quran, mengagungkan Al-Quran, memuliakan Al-Quran, mempelajari ya, termasuknya kita dalam rangka thalabul ilmi, kajian semacam ini ya, dalam rangka mendalami, mempelajari, mentadabburi ya ayat-ayat Al-Quran, dan juga mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi prosesnya sangat banyak sekali, ya dibaca, ya ditadabburi, difahami seperti itu. Wah, saya tadabbur di mana ya? Mau bahasanya Arab, saya tidak bisa bahasa Arab, pakai terjemahan apa-apa seperti itu ya, pakai terjemahan satu ayat, kemudian difahami terjemahnya. Kalau ada keraguan, ada kebimbangan, sambil bertanya, jangan dipaksakan, karena kalau tidak berguru nanti syaitan yang akan senantiasa membisiki seperti itu. Tapi paling kita ada usaha untuk mencari tahu, kita ada usaha untuk mendalaminya lebih dalam lagi tentang lautan ilmu yang ada di dalam Al-Quran seperti itu. Setelah itu kita ada usaha untuk mengamalkan apa yang sudah kita ketahui seperti itu ya, karena orang yang tahu tentang ilmu kemudian tidak mengamalkan, itu ada sebuah ancaman yang sangat serius dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, wahai orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa? Kamu sudah mengucapkan tapi kok tidak mau mengamalkan. Jadi prosesnya itu sulit sebenarnya. Mau mencari ilmu itu juga yang minat sedikit, yang minat banyak atau sedikit. Yang minat dengan yang tidak minat kan banyak yang kurang minat seperti itu ya. Mencari ilmunya itu sudah berat. Kemudian kalau kita sudah dapat ilmu, mengamalkannya lebih berat lagi. Nanti sudah mengamalkan ikhlas atau tidak, nah itu juga Masya Allah. Semua ini bisa mudah bagi mereka yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam sebuah hadis ini sangat mengerikan sekali. Hadis ini kalau saya membaca ini takut saya. Ya. Tapi bagaimanapun juga ya, ini sebuah indah, sebuah peringatan dari Rasulullah SAW. Nabi bersabda,
manusia itu nanti akan binasa, akan rusak, akan celaka. Akan celaka, semua manusia akan celaka. Illal alimun, kecuali orang yang berilmu. Tapi nanti ada filter lagi, ada penyaringan lagi. Wal alimuna kulluhum halka. Illal alimun, orang berilmu semua juga akan binasa. Semua akan celaka. Kecuali mereka yang mengamalkan ilmunya. Wal amilun kulluhum halka. Orang yang beramal pun semuanya akan celaka. Illal mukhlisun, kecuali mereka yang cari ilmu sudah susah. Kita sudah berhasil satu tahap saja, nanti sudah dapat ilmu, mau mengamalkan berat apa ya? Berat, seperti itu ya. Semua sudah tahu pahalanya orang tahajud, tapi tidak semua mampu untuk mengamalkan. Kita semua tahu anjuran untuk sholat duha, tapi yang mengamalkan ya cuma 1-2 orang saja, seperti itu ya. Terlepas apakah itu nanti hukumnya wajib ataupun sunnah, seperti itu ya. Wal mukhlisun fi khatarin nadim. Dawuhnya Nabi Muhammad bahwa orang ikhlas pun fi khatarin nadim, dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Karena syaitan ini akan berusaha itu bagaimana supaya amal-amalnya itu akan tergelincir, akan salah dimasuki berbagai sifat-sifat yang madhumah, sifat-sifat yang tercela. Muncul sifat takabur, muncul sifat ujub, berbangga diri. Nanti muncul juga sifat riya, ya, dipamerkan. Tujuannya tidak karena Allah. Muncul lagi nanti sifat sum'ah, ya. Kita ceritakan kepada orang lain, tapi motivasi menceritakan ini bukan kok dalam rangka mengajar, ya, tapi niatnya itu supaya orang terkagum terhadap diri kita. Nah, semua ini adalah sifat-sifat yang bisa merusak amal ibadah yang sudah kita lakukan. Ya, jadi semuanya itu nanti bisa selamat kecuali mereka yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagai perwujudan, ya, sebagai perwujudan kita nasihat kepada kitab Allah adalah dengan kita senantiasa membaca. Sekiranya ada yang tidak bisa baca Al-Quran, ya belajar tadi ya, belajar. Tidak lancar, tidak apa-apa. Membaca Al-Quran dengan tidak lancar, tapi dalam tahap pembelajaran itu dia mendapatkan 2 pahala. Ya, Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis mengatakan al-mahir fil Quran ma'a safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir, orang yang fasih, orang yang lancar dalam membaca Al-Quran itu kelak dia akan diposisikan, akan ditempatkan bersama dengan para malaikat-malaikatnya. Walladzina yata'ta. Nanti mengatakan orang-orang yang dia bacanya itu yata'ta. Ini bahasa Arab, yata'ta ini bahasa Jawanya, bahasanya itu dadet, ya, tak-takin gitu ya, tidak lancar. Orang baca Al-Quran tidak lancar. Falahu ajrun. Dia mendapatkan 2 pahala. Pahala yang pertama adalah karena pahala dia sudah membaca. Pahala yang kedua dia kesusahan dalam rangka membaca Al-Quran. Itu mendapatkan pahala karena ada usaha. Kita menguras tenaga kita mengerahkan pikiran kita untuk satu usaha kebaikan, itu bernilai pahala. Seperti itu ya. Pahalanya orang berapa? Pahalanya 2. Falahu ajrun. Itu arti dari nasihat li kitabillah. Kemudian wali Rasulillah, nasihat untuk utusan Allah. Artinya apa? Kita meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Kita juga meyakini kebenaran apa yang beliau sampaikan. Kemudian kita memuliakan diri Rasulullah. Kemudian kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Dalam sebuah ayat Al-Quran Allah menyebutkan falladzina amanu wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u nural ladzina yamshuna fil ardi ulaika humul muflihun. Dalam ayat Al-Quran Allah menyebutkan orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, meyakini, membenarkan tentang kerasulan, tentang diutusnya Nabi Muhammad, sekaligus membenarkan semua apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini tidak mudah. Iman kepada Nabi Muhammad kalau jalannya kita lumayan mudah. Mereka yang berada di masa-masa Nabi agak sulit. Contohnya ketika peristiwa Isra Mi'raj, ya, di mana secara rasio, secara akal dan masuk akal. Masa peristiwa perjalanan malam, ya, perjalanan darat dari Mekah Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang jaraknya beribu-ribu kilo, seperti itu ya. Kemudian kok ditempuh dalam tempo yang sangat singkat sekali. Singkatnya ini tidak sampai 1 jam, tidak sampai setengah jam. Tidak sampai setengah jam nih. Wong disebutkan dalam hadis itu perjalanannya Nabi dari Mekah menuju Masjidil Aqsa itu diibaratkan kalau orang duduk, ya. Orang duduk kemudian dia beranjak dari tempat duduknya. Itu kan bekas tempat duduknya itu apa? Anget ya. Itu angetnya belum hilang, Nabi sudah berada di situ lagi. Kira-kira kalau anget itu kalau 5 menit sudah hilang atau belum? Hampir. Ya berarti kira-kira 5 menit mungkin ya. Atau ada yang membahasakan lagi semisal ada jalan, kemudian di pinggirnya ada pepohonan, seperti itu ya. Di situ ada kuda yang sangat cepat, kemudian kudanya ini melewati, bus gitu kan. Terus ini namanya daun-daunnya kan bergerak, ya. Daunnya bergeraknya belum sampai
habis ya, itu Nabi sudah kembali. Jadi kalau karena zaman dahulu belum ada jam ya, jadi tidak bisa 1 menit 2 menit, hanya memperkirakan seperti itu. Itu baru perjalanan daratnya, belum perjalanan langitnya menuju Sidratul Muntaha. Ini masya Allah, ini yang iman itu sangat sedikit. Banyak para sahabat yang baru masuk Islam kemudian tidak jadi iman lagi. Karena kenapa? Ya mulai tidak percaya, wah Nabi ini nggak diikuti kok malah ngantor ya. Masa tadi malam saya duduk sama saya kok kemudian malamnya dia bercerita bahwa dia dari Masjidil Aqsa, dia jalan-jalan ke surga, jalan-jalan ke neraka, bertemu dari langit 1, langit 2, langit 3, bertemu Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa. Wah ini tidak mungkin, sudah mulai ngantor seperti itu ya. Jadi keimanan para sahabat ini pada zaman dahulu diuji seperti itu. Makanya orang yang pertama mengimani tidak ada keraguan sama sekali tentang peristiwa Isra Mi'raj itu siapa? Abu Bakar dijuluki As-Siddiq. Belum lama Nabi Muhammad Isra Mi'raj kejadian kan 2 tahun sebelum Nabi hijrah. Setelah Nabi hijrah 1 tahun 2 bulan atau 14 bulan Nabi Muhammad di Madinah, itu ada peristiwa namanya takwilul kiblat. Arah kiblat dirubah. Ya, pertama arah kiblat itu diarahkan ke Baitul Maqdis, menghadap ke Palestina. Seperti itu. Setelah itu Allah memerintahkan, ya, fawalli wajhaka syatral masjidil haram qad nara taqalluba wajhika fis sama fawalliyannaka qiblatan tardhaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sekarang saat ini juga saya perintahkan kamu sholatnya menghadap ke Ka'bah. Wah ini ada ya, bukan hanya 1 2, banyak orang-orang yang ragu juga. Ini Muhammad gimana ini? Kok mencela-menceli? Katanya pertama menghadap ke sana, kok sekarang ke sini, terus ke sana lagi. Wah seperti itu ya. Nah ini keimanannya ini diuji seperti itu. Nah kita sebagai umat Muhammad itu kita harus yakin atas semua apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Wa'azzaru, dalam ayat itu walladzina amanu wa'azzaruhu wa nasaruhu wa'azzaruhu, memuliakan Nabi Muhammad SAW. Ya, para sahabat-sahabat Nabi itu begitu antusias memuliakan, bahkan para ulama-ulama itu senantiasa memuliakan diri Rasulullah SAW. Ada sebuah cerita yang menarik. Ada seorang ulama besar yang bernama Imam Malik. Imam Malik ini yang bermadhab, pendiri dari madhab Maliki. Beliau tidak lain adalah guru dari Imam Syafi'i. Beliau ini asli penduduk Madinah, lahir di Madinah, wafat juga di Madinah. Itu Imam Malik. Dalam sebuah cerita, Imam Malik itu 1 kali saja belum pernah buang air besar di masjid di Madinah, di kota Madinah. Imam Malik lahir di Madinah, hidup besar di Madinah, tapi belum pernah buang air besar di mana? Di Madinah. Ketika ditanya kenapa jenengan kok belum pernah buang air besar di Madinah? Karena saya tahu di bawah ini, di tanah ini dikubur Rasulullah SAW. Bayangkan, misal jenengan ya kita ya, orang Wonosobo belum pernah buang air besar di Wonosobo. Ya, kalau semisal kebelet itu menyempatkan untuk lari ke Banjar atau ke Temanggung seperti itu, betapa repotnya. Tapi semua itu dilakukan sebagai wujud apa? Memuliakan, ya, memuliakan diri Rasulullah SAW. Wa nasaruh, dan menolong Nabi Muhammad SAW, yang tentunya dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Jadi dengan kita menghidupkan sunnah Nabi itu merupakan bagian daripada menolong Nabi Muhammad SAW. Ya, sunnah-sunnah Nabi sangat banyak sekali ya, di dalam sholat, dalam kita makan, dalam kita minum, apalagi sunnah-sunnah yang sekiranya agak mau punah. Ya, ada sunnah-sunnah yang sudah mulai agak mau punah seperti siwakan. Ya, siwakan itu sesuatu yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, tapi sudah mau punah. Ya, sudah jarang sekali kita jumpai orang-orang yang bersiwakan. Padahal itu merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sampai Nabi mengatakan, gimana? Laula, saya tidak lupa ya misalnya. La amartukum laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Nabi mengatakan seandainya ya saya tidak memberatkan terhadap umatku, niscaya umatku semua akan saya wajibkan untuk apa? Bersiwak. Ya, tapi karena Nabi itu sangat belas kasihan ya terhadap umatnya sehingga tidak mau memberatkan. Contohnya sholat tarawih saja khawatir kalau wajib adanya Nabi tarawihnya di mana? Di rumah. Jadi sesuatu yang terkesan memberatkan itu Nabi tidak mau seperti itu. Padahal keutamaan dan fadilah daripada siwakan ini sangat luar biasa seperti itu ya. Di antaranya lagi dalam kitab Ta'limul Muta'allim disebutkan siapa yang sholat diawali dengan siwakan itu pahalanya dilipat gandakan 70 kali. Antara orang yang sholat siwakan dengan yang tidak siwakan itu keterpautan pahalanya itu antara 1 banding berapa? 70. Ini kan sangat banyak sekali ya. Tapi sudah banyak yang mengabaikan, termasuk saya juga mengabaikan gitu ya. Insyaallah. Ini siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi, apalagi sesuatu yang sudah mau punah seperti itu ya. Memang insyaallah Nabi itu ya, agama Islam itu diawali pada sesuatu yang baik, asing. Ya nanti siwakan dianggap asing juga ke zaman sekarang ya. Kalau sikat gigi kira-kira
bisa mewakili siwak atau tidak ya. Seperti itu. Wattaba'u nurul ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Dan mereka yang senantiasa ittiba, mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Semua tingkah lakunya, gerak tingkah lakunya dikembalikan apakah Nabi melakukan itu atau tidak. Kalau melakukan akan senantiasa untuk mengikutinya. Mereka semua yang bersifatan seperti itu digolongkan oleh Allah ulaika humul muflihun, termasuk orang-orang yang beruntung indallah, yang menurut Allah Subhanahu wa taala. Kita itu ya setiap harinya ini dianjurkan sama Allah supaya menjadi orang yang beruntung. Minimal satu hari kita diajak sama Allah, hayya 'alal falah, mari menuju keberuntungan atau kemenangan, al-falah, seperti itu ya. Di dalam Al-Qur'an pun Allah menyebutkan qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang mukmin. Kemudian disebutkan sifat-sifatnya orang mukmin, alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladzina hum li furujihim yuhafidun. Itu di dalam surat Al-Mu'minun ya. Allah menyebutkan ciri-ciri orang yang beruntung, di antaranya adalah orang yang beriman. Itu kandungan daripada nasihat untuk Rasulullah atau ditujukan kepada Rasulullah SAW. Kemudian nasihat li a'immatil muslimin wa 'amatihim. Ya, nasihat untuk pemimpin-pemimpin. Ya, ini yang agak berat ini ya. Pemimpin juga bagaimanapun juga mereka manusia. Ya, harus dipantau. Ya, manakala baik, manakala benar wajib untuknya kita dukung, kita bela. Ya, apa yang menjadi perintahnya selagi tidak melanggar aturan-aturan Allah dan Rasulnya, maka harus kita taati. Nanti Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Tapi manakala menyeleweng atau melakukan satu tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma syariat, norma-norma agama, tentunya tugas kita semua untuk memberi nasihat. Tapi tidak semua mampu ini menasihati. Kok menasihati siapa? Pemimpin. Makanya Nabi mengatakan sesuatu yang paling berat adalah kalimat haq inda sultanin jahir. Kalimat yang paling berat, yang paling pahit, yang penuh dengan resiko adalah menyampaikan sesuatu yang hak di depan pemerintah yang salah. Seperti itu ya. Kita mengkritik, kita memberi masukan-masukan itu adalah dalam rangka membangun. Kalau memang di situ dengan dilakukan dengan cara yang terbaik ya, dengan halus wajadilhum billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Ini secara teori seperti itu, tapi dalam prakteknya ini tidak semua orang mampu. Termasuk ulama-ulama pun jarang yang mampu. Tapi beda dengan ulama-ulama zaman dahulu ini. Kalau ulama zaman dahulu sangat berani sekali. Banyak ini para ulama-ulama ini, mereka semua itu dipenjara, bahkan mati di penjara karena mengkritik pemerintah pada saat di zamannya. Seperti halnya Abu Hanifah ya. Abu Hanifah itu meninggal di penjara karena beliau mengkritik pemerintah di sana. Kemudian sampai meninggal, beliau meninggal di mana? Di penjara karena diracun. Kalau misal dibiarkan itu akan berbahaya ya Pak. Begitu. Termasuk Imam Syafi'i. Imam Syafi'i beliau meninggal itu juga karena apa? Karena tidak sependapat dengan kebijakan pemerintah. Yang dalam sebuah riwayat di dalam kitab Al-Risalah namanya, di sana disebutkan bahwa Imam Syafi'i itu meninggal di penjara karena dipukul oleh al-hujuk di penjara. Seperti itu ya. Itulah ya, resiko-resiko yang memang tidak ringan. Seperti itu hanya orang-orang tertentu yang berani. Kemudian yang terakhir adalah nasihat untuk umat Islam, yaitu dengan cara yang kita menasihati dengan cara yang terbaik dalam setiap keadaan, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kemudian kajian kita pada kesempatan sore hari ini saya simpulkan sekali lagi pada intinya bahwa agama Islam itu adalah agama nasihat. Intinya semua orang harus mengambil bagian ini. Jangan sampai kita terbawa arus. Paling tidak kita mewarnai dengan saling memberi apa? Saling memberi nasihat kepada sesama umat Islam. Sambil menunggu waktu kedua kuartal, barangkali ada pertanyaan yang ingin saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja bahwa tadi disampaikan bahwa ketika Rasulullah Isra Mi'raj itu kan dulu pernah ada yang menyampaikan bahwa naik ke Sidratul Muntaha itu adalah naik buruk. Nah di situ kok ketika saya kecil itu ada gambar kuda, terus ini wajahnya cantik lah, itu sejarahnya seperti apa nih? Saya mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang sebatas yang saya ketahui tentang perjalanannya Nabi Muhammad SAW itu ditemani malaikat Jibril dan juga memang roh itu ya. Roh itu adalah makhluknya Allah, termasuk bagian daripada malaikat. Di mana malaikat itu jadi nanti masna di dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwa malaikat itu memang memiliki sayap. Ada yang memiliki 2 sayap, ada yang 3 sayap, ada yang 4 sayap. Cuman kalau di sisi berbentuk kuda itu sebatas yang saya ketahui tidak
sebatas yang saya ketahui wallahu a'lam ya. Kayaknya seperti itu karena di situ tidak disebutkan bentuknya malaikat seperti apa, hanya disebutkan bahwa malaikat itu adalah juz'un nuraniyun, adalah jisim yang di situ terbentuk dari cahaya, yang di situ memiliki ajnihah, memiliki sayap. Tidak disebutkan di situ bentuk wajahnya seperti apa. Ya, kalau di riwayat lain kemudian menyebutkan ada cerita-cerita tentang wajahnya, wallahu a'lam, saya sebatas yang saya ketahui itu tidak ada penjelasan tentang itu. Jadi saya kurang mengetahui seperti itu ya. Atau memang sebenarnya karena tidak dijelaskan sehingga wajahnya itu tidak disebutkan dalam riwayat hadis itu. Jadi kalau menurut saya ya sangat rendah sekali bisa kemudian malaikat kok seperti itu, seperti itu ya. Karena malaikat itu kan ibadul mukramun, ya, makhluknya Allah yang dimuliakan oleh Allah. Karena mereka semua itu maksum tidak melakukan satu bentuk kemaksiatan. Tentunya juga bentuknya ya sangat indah. Kalau misal kemarin disebutkan pada hadis yang kedua, gitu ya, kemarin hadis yang kedua bahwa Nabi ditemui oleh seseorang yang agak putih. Ini juga agak nih kok. Kenapa ini kok malah kayak muda ini? Berarti kan tidak tepat seperti itu ya. Ini menurut saya, bahasa saya itu ya tidak tepat. Kalau memiliki sayap sama malaikat dalam Al-Quran itu dalam kalau tidak salah surah Al-Hajj kayaknya ya, di sana disebutkan ajni hati, malaikat itu memiliki sayap, ada yang memiliki 2 sayap, ada yang memiliki 3 sayap, ada yang memiliki 4. Kita cukupkan ya. Nah, waktunya juga sudah menginjak jam 17:50. 8 ini saja. Kemudian kajian kita pada kesempatan sore ini banyak kekhilafan dari